Halo Mams, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia terus. Banyak rizki juga barokah sukses dunia akhirat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau room tour dapur sederhana aku nih. Jadi sebelum di makeover, pengen ada before afternya gitu supaya nanti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah aja ya Mams. Oke, happy watching. Nah, ini penampakan secara keseluruhan dapur sederhanaku. Jadi belum ada perubahan yang signifikan. Untuk bawah atas juga masih original banget ya Mams, bawaan dari sananya. Aku baru nambahin stiker-stiker aja serta perintilan-perintilan dapur. Kita mulai aja dari yang pinggir dulu. Ini ketika masuk ke dapur langsung bertemu dengan rak galon. Jadi rak galon ini terbuat dari besi yang aku beli secara online. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi karena ini recommended banget, kuat, kokoh, dan gak goyang saat ditaruhin galon yang berisi air. Nah, untuk para bawahnya aku taruhin blender karena kalau aku naruh gelas katanya pada males ngambil, pada males jongkok kalau ngambil gelas. Si rak galon ini ada dua para, yang atasnya aku taruh galon yang berisi air. Nah, untuk airnya itu sendiri bukan untuk minum ya Mams kalau aku, tapi untuk masak, kayak misalnya masak nasi, tumisan, sayur bening. Ini aku tinggal mencet aja. Di sebelah galon aku naruh rak piring terbuka di sini ya Mams. Jadi aku tuh belum punya rak piring yang ada pintunya karena yang punya aku nggak dibawa di Karawang waktu pindahan kemarin. Jadi aku belinya yang terbuka kayak gini, lebih murah, sekitar harga 165.000. Nah, untuk rak paling bawahnya ini aku taruh barang-barang yang bersifat plastik, kayak buat nyuci sayur, terus kebutuhan segala macam random di situ. Dan aku juga naruh keranjang biar muat banyak. Kalau misalnya nggak ditaruhin keranjang, biasanya suka amburadul dan pada jatuh kalau ngambil. Juga aku taruh dekor sedikit berupa daun rambat biar nggak sepi-sepi banget dan ada penghijauan gitu ya Mams. Nah, untuk rak kedua dari bawah itu aku taruh mangkok-mangkok. Jadi si mangkok ini dua versi, yang kecil dan yang besar. Sengaja aku pisah supaya DDA kalau ngambil tuh nggak diaduk-aduk dan nggak pada jatuh. Biasanya dia suka nyari-nyari mangkok kecil kalau ngambil tuh asal dan amburadul gitu Mams. Jadi aku pilih-pilih gitu ya, dan aku taruhnya di keranjang biru pastel seperti ini. Dan keranjang ini baru aku beli beberapa hari yang lalu. Recommended banget karena kuat, tebal, dan bagus banget. Aku belinya di Toser Batokma, dan Tokma ini udah ada di mana-mana ya Mams. Harganya tuh murah-murah banget, sembako dan perabot dapur juga murah. Harganya sekitar 17 ribuan. Ini keranjangnya agak besar sebenarnya, tapi aku syutingnya agak dari bawah jadi kelihatan kecil. Jadi rak ini rentan dengan debu ya Mams. Kalau misalnya Mams ada yang sama dengan aku, harus sering-sering dilap. Tebaran debu, asap, uap dari minyak goreng itu cepat menempel. Memang ada plus minusnya sih. Kalau plusnya pasti gampang ngambil, tinggal ambil, comot, narok gitu ya. Tapi minusnya itu gampang kotor. Aku punya rak, tapi di rumah aku yang di Karawang. Jadi nggak aku bawa waktu pindahan kemarin karena merasa ribet dan gede banget. Akhirnya aku kasih ke teman aku. Aku di sini beli dengan ya yang seadanya aja segini. Ini aku beli raknya seharga 175.000 apa 160 lupa gitu ya, karena udah sekitar 5 bulanan. Nah, untuk rak yang ketiga dari bawah ini aku taruh piring-piring. Sebelah kirinya atau paling pinggir di sebelah kiri aku taruh sendok, garpu, centong, pokoknya random di situ. Aduh maaf mam, ada tukang roti karena ini pagi-pagi banget. Aku ngisi suaranya jadi banyak yang lewat tukang jualan. Nah, di sebelah sendok itu ada piring buat plating. Aku pisahin dengan piring hari-hari ya, karena lagi-lagi DDA kalau ngambil itu suka asal, kadang pada jatuh gitu ya. Jadi aku pilah supaya ya bisa gampang ngambil gitu ya. Kalau misalnya aku mau share makanan ke feed Instagram atau status
atau stories. Aku sukanya pakai piring platingan khusus kayak gini. Terus yang paling kanan itu piring hari-hari ya mams. Aku pakainya piring piring beling biasa aja dan nggak terlalu banyak sih, karena raknya takutnya keberatan, jadi aku naruhnya di bupet di depan kalau piring-piringnya agak gede-gede gitu ya mams. Terus para paling atas aku taruh gelas-gelas, dan ini juga dua versi, ada yang kecil ada yang besar. Yang kanan aku taruh yang kecil-kecil buat kopi yang ada cangkleknya atau ada pegangannya. Terus yang kiri aku taruh gelas-gelas yang agak besar-besar dan buat platingan juga, yang ada kakinya gitu, ada lehernya ya mams. Nah kita bergeser ke sebelah kanan. Di samping rak piring itu ada plastik-plastik, sengaja aku taruh di situ karena biar di pojokan nggak terlalu nampak. Dan plastik ini fungsinya untuk melapisi tong sampah yang memang nggak ada tutupnya. Baru rencana pengen beli tong sampah yang ada tutupnya ya mams. Nah sebelah sampah ada tukang air. Sebelah sampah ada mesin cuci yang udah aku kasih stiker. Aku pakainya yang 2 tabung, dan ini aku beli seharga 1.200.000 sekitar tahun 2018. Di atasnya mesin cuci ada apa namanya, ada bintang-bintang untuk pembantu pembersihan ketika mencuci, dan ada boneka juga aku taruh di situ. Nah untuk bagian atasnya yang paling kanan itu random, ada pembalut, bawahnya ada plastik-plastik untuk membuat es batu dan lain sebagainya. Terus keranjang yang tengah itu aku taruh pewangi, terus sunlight, dan buat pel juga, soklin gitu ya. Dan yang paling kiri itu alat-alat motor punya suami, aku nggak ngerti, pokoknya aku taruh di situ aja biar kelihatan rapi. Oke, beralih ke sebelah samping mesin cuci. Di situ aku naruh kulkas, dan rencana aku mau nempelin stiker. Stikernya udah beli tapi belum sempat aku tempel. Aku beli dengan harga 1.500.000 dengan merek Polytron. Aku pakainya yang satu pintu aja ya mams. Terus di atasnya kulkas aku taruh oven juga. Ovennya merek Maspion dengan harga 400.000, dan di atas oven aku taruh tisu. Di samping kulkas, di situ ada tong sampah yang masih terbuka seperti itu ya mams, dan bawahnya atau lantainya itu masih labrakan bekas mesin air. Jadi rencana aku pengen naruh rumput sintetis supaya hijau di situ ya. Lanjut ke bagian atas tong sampah. Di sini ada aluminium foil dan juga wrapping untuk sayuran, buah yang sengaja aku tempelin begitu aja di samping kulkas. Nah, jadi aku tempelin begitu aja untuk memanfaatkan ruang kulkas yang memang bisa dimanfaatkan. Karena dapur aku sempit ya, jadi apa aja aku manfaatin. Aku cantolin tuh di situ dengan cantolan hook ajaib katanya ya. Terus untuk taplak kulkasnya ini aku beli 15.000 dari Shopee, sedangkan untuk wadah wrapping dan aluminium foil itu dari Mukena bekas ya. Oke, lanjut ke atas itu ada colokan untuk masak air dengan teko elektrik, jadi aku nyantolinnya di situ. Nah, di atas colokan itu kan ada kabel-kabel yang menjulang ke atas supaya nggak kelihatan kotor, karena memang kabelnya agak hitam mungkin karena udah lama. Aku naruh dekor berupa daun rambat yang aku lilit-lilitkan sampai atas biar kelihatan hijau dan seger gitu ya mams. Nah sampai atas begitu ya. Susah juga aku ngelilit sampai jinjit-jinjit dan pakai bangku. Nah kita ke area wastafel. Jadi di wastafel ini tempat favorit banget, sering berlama-lama di sini. Yang paling pojok kiri itu ada daun janda bolong atau tanaman janda bolong, di sini dibilangnya kayak gitu, nggak tahu nama aslinya. Nah fungsinya itu untuk menghalangi cipratan air ke colokan listrik. Di atas janda bolong itu ada sapu dengan merek Dragon, aku beli 5.000 untuk nyapu-nyapu di saringan ini ya. Kalau ada sampah-sampah yang mampet bisa aku sapu-sapuin, karena si saringannya itu nggak bisa diambil loh mams, jadi paten gitu dipaku. Nah
Di sini juga ada sabun, aku pakainya Sunlight, ada sikat juga untuk membersihkan area wastafel. Kerannya aku beli dengan harga 70 di toko offline, memang kemahalan tapi karena udah dibeli ya. Ya udahlah, kalau di Shopee aku lihat ada yang harga 30.000. Nah, di atas keran itu ada jemuran kain, itu aku bikin sendiri karena kalau misalnya nggak ada jemuran kayaknya susah buat ngejemur lap-lap yang udah dicuci. Bagian atasnya aku taruh buat peniris piring. Ini aku beli harganya 65.000. Ini unyu-unyu banget. Ada tempat gelasnya di sebelah kiri, ada sendok sebelah kanan. Sengaja aku taruh di atas biar nggak banyak menyita ruang. Nah, di samping wastafel aku naruh sirih gading, dan di bawahnya atau di toplesnya aku juga nanam ikan cupang 2 ekor atau 1 pasang dengan harga 25.000. Emang agak mahal sih, tapi aku kasihan sama penjualnya karena ibu-ibu udah tua, jadi aku beli aja. Sirih gadingnya udah tumbuh daun-daun dan udah berakar ya mams, biar ada penghijauan dan resep aja kalau di area dapur ada pergerakan kehidupan gitu ya. Dan aku suka banget sama ikan hias, terutama ikan-ikan yang warna-warni itu. Oke, ke sebelah ikan cupang itu ada minyak, di situ perminyakan yang emuk sebelah pojok itu minyak bekas yang masih bersih, dan yang Filma aku baru refill sebanyak 2 liter. Dan sebelah si minyak itu ada sutil-sutil dan juga alat pemotong kayak pisau, gunting dan lain sebagainya. Random di situ ada pengocokan juga. Dan di bagian atas ini ada cantolan 2 macam kiri kanan. Itu belum aku pakai tapi suatu saat bisa digunakan karena sutil-sutilnya nggak aku cantol-cantolin, kayak kesannya berantakan gitu. Aku naruhnya di bawah aja kayak gitu. Terus di kolongnya juga ada margarin, ada rantang buat natakin gorengan kalau kita lagi ngegoreng. Nah, kita beralih ke area kompor. Aku pakainya Rinnai, lupa harganya karena belinya tahun 2013 dengan 2 tungku. Ini awet banget, udah lama banget. Nah, bagian kompor aku naruhin wajan-wajan yang random juga, ada teflon, ada panci, dan tutupnya juga aku selipin di situ karena memang khusus buat penyelip tutup-tutup ya. Aku beli dengan harga 60.000 untuk cantolan wajan-wajannya. Nah, ini untuk kompor aku sebenarnya udah beli stiker warna ungu bareng sama stiker kulkas tapi belum aku pasang. Baik, kita ke area yang favorit banget. Di sini aku sering berlama-lama dan ngiris-ngiris sayuran segala macamnya di sini. Ini yang rak biru itu bumbu-bumbu botolan kayak saus, fiber cream, kecap asin, manis, saus tiram, dan bawahnya aku naruh teh-tehan di situ ya. Nah, rak biru ini sebenarnya susun ada 4 tapi aku pecah jadi beberapa biar berfungsi dengan baik, karena kalau nyusun 4 itu kurang berfungsi karena naruh di kolong-kolongnya itu agak sempit. Nah, lampu ini LED yang dari Studio Mini aku ambil ya mams karena kurang manfaat, jadi aku tempelin aja di atas hambalan. Nah, kalau nggak pakai lampu kayak gini jadi gelap, makanya aku manfaatin untuk penerangan aja kalau aku lagi vlog. Gelap kan, jadi kurang bagus. Nah, kalau dinyalain menurut aku sih bagus. Dan di situ juga ada hijang. Hijang itu fungsinya untuk nyantolin barang-barang. Itu juga aku naruh tatakan silikon buat kalau misalnya habis masak air, aku naruhnya di tatakan silikon gitu. Dan ada corong, ada tatakan buat sutil. Terus juga aku kasih daun rambat biar seger. Aku lilit-lilitin aja kayak gitu ya mams. Terus di pojokan itu ada rak bawang yang baru aku beli juga. Rak bawangnya 3 para, harganya itu 60.000 plus ongkir kurang lebih 75-an karena aku belinya dari Klaten, dari Jawa. Itu aku taruh telur, bawang, dan palawija gitu ya. Nah, kita beralih ke bagian area atas hijang atau hambalan. Di situ aku taruh hambalan dengan penyangga besi karena takut roboh gitu, aku pakainya besi soalnya yang aku taruh di atas agak berat-berat untuk bagian keranjang-keranjangnya itu. Nah, kita lihat yang keranjangnya, itu keranjangnya unyu-unyu banget, aku beli dengan harga 13 ribuan di online. Nanti linknya aku tulis di deskripsi ya mams. Untuk yang paling kiri di situ aku naruh
kayak saus-saus gitu ya, terus gula yang dari kopi Torabika creamy latte aku jarang pakai, jadi aku naruhnya di situ sampai udah numpuk. Dan saus-saus dari Sabana atau yang kecil-kecil gitu kan Alia nggak suka makan saus, jadinya aku taruh di situ dan itu tuh udah numpuk banget. Maaf nggak bisa dilihatin ya mams karena aku pegang kamera HP, jadi biar nggak goyang gitu ya. Terus untuk keranjang yang tengah itu bumbu-bumbu racik yang isi ulang, jadi bumbunya aku taruh di toples dan sisanya aku taruh di situ dan aku jepit juga biar nggak lengket. Biasanya kan kalau udah ada udara terbuka suka lengket. Dan keranjang yang ketiga dari sebelah kiri itu peremian, perbihunan, aku taruhnya di situ aja. Nah, sekarang kita ke toples. Di situ ada terigu, tapioka, ada tropicana slim, ada oatmeal, gula merah, gula pasir. Tabungnya ada 8 kurang lebih. Yang bagian belakangnya aku tatakin pakai kardus kecil supaya kelihatan, jadi nggak ngelelep gitu. Kalau misalnya ngambil udah kelihatan. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Di sini ada meja. Meja ini sebenarnya buat mesin jahit, tapi aku manfaatin untuk naruh barang-barang karena aku nggak punya meja makan ya mams. Jadi naruh barang-barangnya itu nyari-nyari barang yang ada yang bisa aku manfaatin. Sedangkan mesin jahit aku taruh begitu aja di depan, dan kalau butuh bisa diangkat dan bisa digunakan di meja belajar karena mesin jahitnya portable. Oke, kita ke bawah mejanya dulu. Di situ ada kompor portable merek Niko dan sebelahnya ada cobek batu beserta mutunya. Lalu atasnya kompor portable ada magicom kecil buat aku masak nasi merah kalau lagi diet. Terus sebelahnya ada panci merek Supra dan panci juga merek Maspion. Kalau yang panci Supra itu aku belinya satu set dulu, belinya sekitar 500.000, dapat 7 item atau 7 unit ya. Udah plus tutupnya, warnanya ungu. Terus di situ ada box juga yang tutupnya biru, random, isinya itu perkabelan, percolokan, dan yang tutupnya pink itu adalah kertas nasi. Di situ random juga, ada lilin, ada segala macam di situ pokoknya. Dan ke atas mejanya di situ aku naruh magicom yang setiap hari aku pakai. Beli dengan harga sekitar 245.000, dan sebelahnya ada teko elektrik. Ini aku beli di Goto, harganya di bawah 100 ribuan. Nanti linknya aku tulis di deskripsi aja ya mams, barangkali ada yang nyari. Terus aku juga biar nggak sepi naro bunga Sri Rejeki, bukan bunga sih, tanaman karena nggak berbunga dia. Aku naro Sri Rejeki itu seneng banget karena hijau, bukan percaya kalau punya Sri Rejeki bakal mendatangkan rezeki ya mams, tapi senang aja karena kan banyak orang yang percaya katanya kalau bambu hoki itu atau Sri Rejeki itu bisa mendatangkan rezeki. Itu benar-benar nggak boleh ya mams. Kita tetap percaya kepada Allah bahwa rezeki dari Allah dan kita ikhtiar dengan bekerja. Nah, sebelah tanaman ada termos buat ngopi-ngopi gitu, nyetok air panas, dan sebelahnya ada teko, ada botol-botol juga. Kita beralih ke bagian atas. Nah, untuk bagian atasnya ini sederhana banget ya mams. Aku naruh bumbu-bumbu di sini. Ada 2 macam rak bumbu. Yang sebelah kiri itu rak bumbu dari kayu yang aku beli di Toserba Tokma dengan harga 55.000. Jadi beli 2 itu 110.000 ya mams. Di situ aku naruh bumbu-bumbu dengan toples pendek-pendek yang ada nama-namanya itu masih barengan dengan tabung yang tadi yang tepung-tepungan. Di sini aku naruh yang pendek-pendek karena sering banget aku ambil kayak garam, asem, maizena, kayak gitu ya. Dan sebelah toples ini aku taruh kemiri ya. Jadi si kemiri ini aku naruhnya di botol bekas madu atau jarnya itu aku bersihin gak dibuang ya, dan aku taruhin kemiri. Dan di sebelahnya ada madu hitam pahit buat obat. Jadi sejak corona kemarin terkena virus sekeluarga, aku sering
minum madu sekeluarga buat penjagaan juga. Dan di bawahnya itu ada teh celup, teh celup sosro hadiah waktu lebaran THR, masih ada sampai sekarang. Jadi aku tuh nggak suka teh selain teh botol ya mams, makanya ada teh-teh lain tuh jarang dipakai, tapi mau dibuang juga sayang gitu, jadi aku taruh aja begitu. Cerita tentang COVID, jadi kami sekeluarga itu pernah terserang COVID ya mams, dan agak parah, bukan agak sih, parah banget, apalagi suami sampai muntah darah karena efek dari penyakit lambungnya. Dan alhamdulillah dengan madu hitam ini bisa pulih secara cepat, dan kultus hindi juga rimpang-rimpangan, makanya aku sekarang stok rimpang ya mams di rumah. Nah itu di bagian para atas aku naruh kerupuk, di toples yang lain star itu kerupuk-kerupuk. Kerupuk ini jarang aku goreng sih, biasanya buat bikin seblak gitu ya. Terus di sebelah kerupuk itu apa ya, iya itu rimpang-rimpang nih aku taruh, kayak misalnya kayu manis, cengkeh, segala macam lah aku taruh di situ. Dan sebelahnya itu ada gula aren. Nah kita ke bumbu yang di besi ini, rak besi, bagian bawahnya itu bumbu-bumbu halus kayak garlic powder, merica, terus paprika powder, chili powder, kayu manis, pokoknya bumbu-bumbu halus yang memang gak perlu disendokin karena tutupnya itu bolong-bolong kecil, jadi kalau mau pakai tinggal dituangin aja gitu, nanti nyemprot sendiri gitu ya, nyemprot. Jadi kayak gitu. Kalau untuk bumbu-bumbu halus aku taruhnya di botol kecil, itu bukan plastik ya mams tapi kaca, dan tutupnya kaleng. Tips dari aku kalau punya tutup kaleng untuk bumbu harus sering dibersihkan, dilap gitu, kalau enggak pasti bakal karatan. Ini aku beli udah lama dan enggak karatan karena sering banget aku lap, hampir tiap hari aku lap-lapin. Nah di atas bumbu-bumbu toples kaca ini ada untuk alat-alat kue kayak emulsifier, itu aku pakai SP. Sebelahnya ada ekstra vanilla, ada baking powder, ada soda kue, ada vanili, ada pasta-pasta, dan apalah pokoknya di situ pewarna-pewarna buat kue. Untuk atasnya lagi, para yang ketiga dari bawah itu ada botol atau jar bekas selai. Aku pakainya bekas selai ya mams, jadi aku kumpulin, aku cuci, dan aku manfaatin untuk bumbu-bumbu. Dan bumbu di situ tuh yang butiran-butiran gitu ya mams, kayak merica butir, kayak seledri bubuk, terus ada kobe, ada juga kaldu jamur, pokoknya yang butir-butir yang nggak bisa masuk ke bolongan jar yang kecil tadi. Jadi kalau mau ngambil itu disendokin, aku naruhnya di situ. Dan ini dari Marisa ya kalau nggak salah, jadi selai-selai kacang, selai coklat, kayak gitu-gitu buat isian roti yang ukuran segitu aku ratain. Maksudnya tuh aku seragamin, kalau beli nggak pernah yang gede, biar nanti bekasnya bisa dipakai buat bumbu gitu sih aku mikirnya. Nah yang buat paling atas itu tuh ada seres, ada sasa bubuk, terus ada chia seed, ada oregano, pokoknya random yang paling atasnya. Ya segitu aja mungkin mams untuk bumbu-bumbunya, maaf kalau kepanjangan dalam menjelaskan karena ini pengennya detail banget, jadi nanti aku bisa ngeliat kalau lagi kangen-kangen terus dapurnya udah berubah, jadi ada dokumentasinya aja. Itu aja mungkin mams ya untuk room tour dapur aku. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang enak, penyampaiannya yang salah, dan belepotan cara menyampaikan. Itu semua kekurangan dari aku pribadi. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan assalamualaikum.